Selamat datang kembali di kuliah Statistika Teknik Kimia dari program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Video lecture kali ini membahas konsep-konsep dasar tentang distribusi probabilitas diskret. Kuliah ini tidak akan membahas secara mendalam aspek matematika dari distribusi probabilitas, namun memperkenalkan secara singkat saja distribusi probabilitas untuk variabel diskret. Anda tetap perlu membaca buku teks acuan untuk memperdalam pemahaman Anda. Distribusi probabilitas secara umum menyatakan peluang munculnya setiap nilai variabel acak X yang menjadi anggota semesta cuplikan. Nah, sebagai contoh sederhana adalah dadu yang saya gambarkan di bawah ini. Peluang kemunculan tiap nilai yang diperoleh jika kita melempar sebuah dadu adalah seragam tentu saja, yaitu 1/6. Jadi masing-masing nilai, misalkan 2 atau 6 atau 1, peluang munculnya angka-angka tersebut dengan pada satu kali lemparan adalah sama, yaitu 1/6. Contoh lainnya saya kutip dari buku teks acuan kita, yakni example 3.21 di sebelah kanan ini ya. Silakan Anda simak baik-baik contoh-contoh tersebut yang juga mencakup penyampaian distribusi peluang menggunakan grafik seperti yang ada di kanan bawah. Nah, sekarang kita berkenalan dengan beberapa saja dari sekian banyak jenis distribusi probabilitas diskret. Yang pertama kita tinjau adalah distribusi binomial. Proses binomial, yang nama lainnya adalah percobaan atau proses Bernoulli, harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. 1. Proses tersebut melibatkan sejumlah tertentu tumbuhan acak yang berulang atau repetitif. 2. Hasil tiap tumbuhan hanya satu dari dua opsi, yang ini adalah asal dari nama binomial, ya. Yaitu outcomes-nya adalah gagal atau berhasil, on atau off, pass atau fail, dan sebagainya. Ya. Kemudian syarat ketiga, antar tumbuhan harus bersifat saling bebas atau independen satu sama lain. Maksudnya adalah hasil dari satu tumbuhan tidak berpengaruh terhadap tumbuhan lainnya. Dan yang terakhir, peluang keberhasilan, maksudnya dalam hal ini adalah peluang untuk mendapatkan salah satu dari dua outcomes yang mungkin, itu adalah tetap. Nah, kotak di sebelah kanan yang saya kutip dari buku teks kita, ini adalah beberapa contoh proses binomial. Ya, silakan Anda simak sendiri dan Anda coba bandingkan deskripsi dari proses ini, Anda bandingkan dengan keempat syarat distribusi binomial tadi. Untuk lebih memperjelas proses binomial, berikut saya tampilkan satu contoh lagi yang saya yakin cukup familiar bagi Anda. Prosesnya adalah pengerjaan ujian pilihan berganda dengan 100 nomor soal, di mana setiap soal ini menyediakan 4 pilihan jawaban. Ya, oh maaf, ini fotonya tidak tepat-tepat betul ya, jadi yang di sini adalah 5 jawaban, bukan 4 jawaban opsinya ya. Dengan hanya satu jawaban yang benar. Tentu saja luaran dari setiap langkah pengerjaan soal hanya dua. Apakah Anda menjawab dengan salah atau Anda menjawab dengan benar? Jika Anda mengerjakan ujian ini tanpa belajar, maka jawaban Anda menjadi variabel acak. Sehingga peluang menjawab secara benar jika setiap nomor diberi 4 opsi jawaban adalah 25% per nomor. Variabel binomial di dalam kasus ini adalah jumlah soal yang Anda jawab dengan benar dari total 100 soal tadi. Ya, itu adalah bilangan X, ya, variabel acak binomial. Oke, silakan Anda simak lagi ya contoh-contoh ini. Nah, kotak hijau yang menggambarkan secara lebih rinci syarat-syarat distribusi binomial ini saya copy dari buku teks acuan kita. Besaran N ini menyatakan jumlah tumbuhan berulang atau jumlah replikasi tumbuhan. Syarat-syarat proses Bernoulli diulang kembali di bawah sini. Ya, Anda silakan baca sendiri. Cara menyatakan distribusi probabilitas binomial dapat menggunakan rumus yang ada di bawah sini yang menyatakan jumlah kombinasi urutan luaran yang memuat sejumlah X keberhasilan. Silakan Anda baca lebih lanjut contoh 3.27 di buku teks kita. Oke, nah distribusi probabilitas diskret berikutnya adalah distribusi Poisson yang menyatakan jumlah kejadian acak yang muncul di dalam suatu interval tertentu. Interval ini bisa berwujud waktu, luasan suatu area fisik, kelompok, cacahan jumlah, dan sebagainya, tergantung dari kasus yang Anda hadapi. Kemudian, rumus fungsi massa peluang atau probability mass function dari distribusi Poisson ini tercantum di dalam kotak hijau di bawah, yang lagi-lagi saya kutip dari buku teks. Variabel acak X dalam kasus ini ya,
menyatakan jumlah kejadian per satuan interval tadi. Nah, sebagai beberapa contoh yang mudah dibayangkan mengenai definisi dari atau beberapa jenis variabel kosong, ya. Misal gambar di sebelah kiri ini menunjukkan suatu jalur inspeksi peluru artileri dalam suatu pabrik amunisi di Amerika Serikat pada masa Perang Dunia Kedua, ya. Nah, variabel kosongnya didefinisikan sebagai jumlah peluru yang cacat tiap suatu kuantitas produksi tertentu, misalkan setiap 1000 butir, misalkan. Ya. Sementara histogram sebelah kanan ini menyatakan variabel Poisson yang berupa jumlah kejadian penghentian tidak terjadwal atau unscheduled shutdown dari reaktor-reaktor nuklir yang ada di negara Amerika Serikat. Ya, jadi Anda perhatikan sekali lagi, variabel X-nya, variabel Poisson-nya adalah jumlah penghentian operasi secara tidak terjadwal per tahun. Jadi dalam hal ini, intervalnya adalah 1 tahun. Dan kejadiannya adalah unscheduled shutdown tadi. Oke, baik. Mudah-mudahan video segmen ini memberikan pengenalan sekilas yang cukup menimbulkan rasa keingintahuan Anda untuk mempelajari lebih lanjut konsep distribusi probabilitas diskret di buku acuan. Sampai jumpa di video berikutnya.